Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi belajar fisika bersama Pak Nur Syam. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad. Moga-moga kalian tetap sehat ya. Hasil eksperimen ini punya Evi yang pertama ya. Oke, Evi sudah ada judulnya, eksperimen graf parabola. Oke, sudah ada foto diri dan identitas. Berarti ini juga jadian yang dinilai ya? Iya, Pak. Nah, kan Bapak bilang dalam bentuk cerita. Kalau pakai cerita, ini nggak boleh ada judul A, tujuan, B, langkah percobaan. Nggak ada, isinya aja diceritain. Jadi tujuannya itu dalam bentuk paragraf aja kalimat. Ya, percobaan ini bertujuan ini, begitu aja. Jangan ada judul-judul kayak gini. Jadi tidak ada title, title, numbering, nggak boleh ya. Jadi gitu. Oke. Kemudian data diceritakan ya, data percobaan mula-mula begini lalu dibuat tabel. Oke, ini sudah ada data awalnya, udah bagus. Sudah ada data isiannya yang sesuai dengan ini, hanya saja cara mengetiknya ya. Grafiknya sudah betul kok, nggak ada garisnya. Evi, halo Evi. Iya, Pak. Nggak ada regresinya, harusnya kan ada regresinya. Jadi mungkin ada, harusnya diklik kanan ini. Klik kanan, trend line, nanti ada grafiknya, begitu ya. Nah, pengalaman eksperimennya ini udah bagus. Nah, ada yang kurang nih, daftar pustaka ya. Oke, itu hal yang harus diperbaiki. Ini sudah bagus, sudah bisa melaksanakan. Siapa ini yang belum? Kenapa? Kira-kira kenapa ini ya? Udah nyoba sih Pak, tapi belum Pak. Moga-moga yang kesulitan segera bisa teratasi ya. Kalau ada kesulitan, boleh pakai laptop di pakai komputer di sekolah, nak. Jadi jangan langsung pulang ke waktu mau ada pertemuan, atau misalnya hari ini pulang sekolah bisa aja ke itu ya. Untuk kebenaran hasil eksperimennya, Bapak ulang lagi, untuk kebenaran hasil eksperimennya, yang Bapak cek itu pertama data awal. Ada nggak data awal ini ya? Kalau nggak ada, wah berarti itu hasilnya nggak bagus. Terus yang kedua, data olahan. Ini kan sebenarnya tadinya kolomnya 3 kan, ada H, ada S, baru S kuadrat kan gitu. Tapi untuk membuat grafik ini, yang S-nya di hidden ya, sehingga hasilnya untuk grafik seperti ini. Nah sekalian, kemudian yang Bapak periksa berikutnya adalah grafiknya. Oh, grafiknya ini. Nah di sini grafiknya ini udah bagus, udah betul ya. Kenapa? Karena aslinya itu ini Y sama dengan 61,05X min 70,851. Maksudnya asli dari Excel-nya. Jadi dia udah edit. Kalau misalnya Bapak akan periksa ini, oh udah diedit belum? Udah. Kalau udah berarti ini udah bagus, udah oke. Ini oke kan, ini udah ada oke gitu ya. Nah, yang berikutnya grafiknya. Oh iya. Setelah grafik itu kan kamu diminta untuk menghitung konstanta. Ya. Jadi pertanyaannya berapa gradiennya? Ini kan yang ini kan ya. 61,05. Tapi segitu habis gradien kan Y0 kan diminta. Y0-nya yang ini Y0. 70,851. Coba mari kita hitung ya. Berarti K sama dengan akar 5 kali 61,05. 305,2 dari akarnya ya? Di akar. Bisa nggak? 17,4. Begitu kamu menuliskan K hasilnya segini, ini harus dihitung ya, dihitung pakai kalkulator. Nah, lalu Bapak bandingkan dengan ini. Nah, ke sini. Weh, keren. Ini namanya good atau excellent eksperimen. Ini minimal good ini ya. Kenapa? Karena memang percobaan ini tergantung pada ini V0-nya. Kalau kamu V0-nya 9 misalnya, nanti ujung-ujungnya K-nya mendekati 9 gitu. Mendekati 9 misalnya 9, dapat 10 masih mendekati, dapat 8 masih mendekati. Kalau V0-nya 9, K-nya dapat 17, ngaco itu. Begitu. Nah, kenapa bisa begitu? Karena eksperimennya, nih Bapak jelasin ya.
Nah, eksperimennya itu kan dia kan pakai meriam gitu ya, meriam di sini. Ini kan ke sana, gitu kan? Ya. Ini H-nya. Ini H-nya, ya kan? Ini X-nya, X atau S-nya. S itu V0 kali T. Ya. Terus T-nya tergantung pada H-nya. H-nya diubah-ubah. Berarti kan H-nya sama dengan setengah GT kuadrat. Berarti T kuadrat itu sama dengan 2H per G. Nah, anak-anak kalau ini dibuat S kuadrat sama dengan V0 kuadrat kali T kuadrat. Kalau G-nya 10, maka ini 2H per 10. Ini coret, 5. Jadi H per 5. Ini ada S kuadrat sama dengan V kuadrat per 5. Jadi V kuadrat per 5 itu sama aja dengan gradien, gitu. Maka V0 kuadrat sama dengan 5 kali gradien. V0 gitu sama dengan akar 5 kali gradien. Nah, itulah kenapa Bapak bisa mengecek langsung dengan cepat. Karena eksperimen ini memang Bapak rancang. Siapapun kamu mulai dari V0, akan ketemu gradien, akan ketemu konstantanya kembali lagi V0. Jadi jangan coba-coba melirik grafik orang lain yang V0-nya tidak sama, yang H-nya juga tidak sama. Berarti seberapa benarkah eksperimen kamu hasilnya, itu adalah bisa ngecek kembali berapa K-nya dan berapa V0-nya. Di eksperimen ini mulai kamu bekerja seperti seorang ilmuwan, ya, melakukan riset-riset yang akurasinya sudah bisa diandalkan gitu ya sebagian. Bapak lihat sudah ada beberapa orang ya sekitar 20-30% akurasinya sudah tinggi ya. Yang lainnya masih terus belajar. Masih ada eksperimen yang lainnya nanti ya. Eksperimen lain akan ada grafik lagi, akan dari konstantanya akan berubah tidak itu ya. Tapi selalu kelihatan dari data awalnya begitu ya. Hitungannya masih sama. Gimana? Setiap saat kamu ditanyakan selalu data awalnya. Data awal itu namanya variabel terkontrol. Variabel terkontrolnya itu yang biasanya diminta. Iya, begitu. Ya. Jadi langkah berikutnya adalah kesimpulan. Jadi kesimpulan itu kamu lihat grafiknya atau lihat dari data ini. Ini dari data sini. Nah, kan kelihatan nih, H-nya makin besar, S kuadratnya makin besar begitu kan? Begitu. Kesimpulan jangan ngira-ngira sesuai dengan teori, jangan. Kesimpulan itu sesuai hasil eksperimen ya. Jadi ini namanya berbicara sesuai dengan fakta yang didapat, bukan berdasarkan teori kesimpulan itu ya. Teori mah untuk menjelaskan gitu di awal, jadi jangan ditulis lagi kesimpulan teori di dalam kesimpulan. Lihat aja ini. Jadi yang pertama kamu boleh mengatakan makin besar H gitu kan, makin besar H gitu. H itu apa? Masih ketinggian. Maka kuadrat jarak, ya kan? Kuadrat jarak atau S kuadrat makin besar. Terus yang kedua, kuadrat jarak itu sebanding dengan ketinggian gitu. Ketiga, kamu gunakan itu persamaan regresinya. Setiap kenaikan tinggi 1 meter gitu, maka kuadrat jarak meningkat 61 setiap 1 meter. Bahan diskusi. Bekerja proyek Yang ada dalam lift turun melempar kerikil mendatar dengan laju 8 meter per second. Ini yang turun itu liftnya apa pekerjanya? Lift dan pekerjanya. Saat itu ia ada pada ketinggian dan sedang bergerak turun dengan kecepatan 6 meter per second. Yang kecepatan lift itu yang mana? Yang 8 apa yang 6? Yang 6.
Ya, yang 6. Yang 8 adalah kecepatan melempar. Ya. Oke, lanjut. Batu mencapai tanah setelah 5 detik. Berapa ketinggian saat melempar? Berapa kecepatan awal batu? Berapa jarak mendatar tempat jatuh? Berapa kecepatan saat menyentuh tanah? Iya, coba ini memang harus diilustrasikan. Kamu bisa ngebayangin nggak liftnya pekerja proyek, Lustiana? Bisa, Kak. Bisa. Kan dia mah kan bisa terbuka ya, kena angin dari luar kan? Ya. Iya, jadi jangan dibayangin kayak lift hotel gitu. Dia mah cuma kayak keranjang begitu aja, tok, duk naik ke atas gitu. Kira-kira maksudnya gedungnya itu belum gedung yang baru rangka doang gitu. Jadi liftnya kurang lebih seperti ini ya. Kecepatannya ini V0Y ya. Kecepatan Y, yang ini yang 6. Lalu batunya dilempar ke sana. V0X. Ini 8. Jadi nanti sebenarnya batu itu kecepatannya ini. Ini V0. Lustiana, kalau Bapak tulis, ini kan V0X-nya 8, V0Y-nya 6. Kalau Bapak tulis V0-nya 10, ngerti nggak Lustiana? Bapak kalau tulis V0-nya 10, tiba-tiba, ngerti nggak ini? Dari mana? Pakai Pitagoras, Pak. Pitagoras. V0 sama dengan akar dari 8 kuadrat ditambah 6 kuadrat. Ini kan 100, akar 100. Sama dengan 10 gitu. Jadi kalau begitu berapa kecepatan awal batu? Ini bisa dihitung, udah hitung tuh V0 dijerap sama dengan 10 gitu. Yang ini tuh namanya bola dilempar condong ke bawah. Ini sudutnya, sudut elevasinya ini, sudut elevasinya alfa. Ya, condong ke bawah itu kan R-nya kalau Bapak tulis XI plus YJ, ini kan yang X0 ditambah V0X kali TI ditambah yang ini YJ-nya, ini kan yang dipercepat ya kan? Y0 ditambah V0Y kali T ditambah setengah GT kuadrat. J, kan begini nak. Jadi gunakan itu Y sama dengan Y0 ditambah V0Y kali T ditambah setengah GT kuadrat. Ya. Nah, Y-nya H. Y0-nya 0 ditambah V0Y-nya 6 ditambah kali berapa T-nya udah ada nih ya. T-nya 5 kali 5. Ya, ditambah setengah G-nya kan 10 ya Lustiana kali 5 kuadrat. Oke, Lustiana bantu Bapak. 6 kali 5 berapa? 6 kali 5 30. Ditambah 5 kuadrat berapa Lustiana? 5 kuadrat 25. 25 kali 10 250. kali setengah 125, Pak. 125. Maka ketemu tuh H-nya 155 meter. Udah kejawab tuh ya. Berapa ketinggian ini? Udah jabat ini. H-nya 155 meter ya. Udah 2 yang dijawab ya kan? Kemudian berapa jarak mendatar tempat jatuh? Jarak mendatar itu kan X. Kalau X itu pakai yang ini ya. Jadi X kalau gitu X0 ditambah V0X kali T. Lustiana ya. X0-nya 0 ditambah V0X-nya kan yang 8. 8 kali T-nya 5. Ya, 0 ditambah 40. Hasilnya 40 meter. Paham tuh ya? Halo sahabat Dikbud, di masa kebiasaan baru seperti sekarang ini, ingat selalu pesan ibu. Keluar rumah kalau penting saja ya nak, ingat untuk selalu 3M. 3M itu mudah dilakukan dan bisa mencegah penyebaran virus corona. Menggunakan masker, mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir, menjaga jarak. Sahabat Dikbud, kalau kamu sayang keluarga, jangan bawa virus ke rumah ya. Ingat pesan ibu, ingat 3M.
Bahan diskusi, bola dilempar dengan persamaan posisi R sama dengan 7,5 T I plus kurung 15 plus 10 T kurang 5 T kuadrat turun tutup J T dalam detik dan R dalam meter. A. Berapa kedudukan awal bola? B. Berapa kecepatan awal bola dilempar? C. Berapa sudut elevasi? D. Berapa koordinat titik tertinggi? Oke ya. Raffi ya. Jadi yang ini tuh ini X-nya ya. Yang ini Y-nya. Berarti kamu tulis di sini X berarti sama dengan 7,5 T. Yang Y sama dengan 15 ditambah 10 T min 5 T kuadrat. Begitu. Secara umum kan ditulis X sama dengan X0 ditambah V0X kali T. Yang ini aslinya Y sama dengan Y0 ditambah gitu ya, V0Y kali T min setengah GT kuadrat. Nah, ini berarti kalau min berarti dilemparnya condong ke atas ya. Kalau kan diperlambat kalau condong ke atas. Jadi kalau dari sini berarti X0-nya 0. Ngerti nggak, Vi? X0-nya 0. Sedangkan yang dari sini Y0-nya ini 15. Oh, yang ngerti Pak. Iya, begitu Y juga sama Y. Ini Y0, ini V0YT, ini min setengah G. Begitu. Ngerti ya? Oke. Berikutnya, Vi. Berapa kecepatan awal bola? Itu V0. V0 itu selalu ini kan, akar V0X kuadrat ditambah V0Y kuadrat. Coba V, kamu ngerti nggak kalau ini V0X? Tadi berapa V0X-nya? V0X-nya itu, yang ini kan 7,5. Iya, sedangkan V0Y-nya ini 10, ya kan? Kan ini nih, ini 10T. Ya, oke. Berarti nanti V0-nya akar 7,5 kuadrat ditambah 10 kuadrat. Ya. 7,5 kuadrat berapa, Pi? 56,25 ditambah 100. 100. Jadi 156,25. 5. Iya ya. Terus jadinya di akar berapa? 12,5 bukan, Pak? Iya, betul. 12,5. Iya. Terus berapa sudut elevasi? Elevasi gambar, Vi. Ini kan V0X ya. Ini kan positif kan V0X-nya 7,5. Ini V0Y. V0Y ini 7,5. Ini 10. Nah, V0-nya ke sini, Vi. V0-nya ke sini berarti. Nah, yang namanya sudut elevasi itu ini, ya. Nah, kamu boleh memilih pakai banyak cara. Yang sering digunakan adalah tangan. Bisa pakai sinus, bisa pakai kosinus, bisa pakai tangan alfa. Nah, yang 4/3 tangan 4/3. Ini kan sudutnya. Berapa sudutnya? Ini tuh. Iya, 53 derajat gitu. Ini segitiga menolong kamu di mata pelajaran fisika maupun matematika. Mudah-mudahan kamu tetap sehat. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak.